Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Guru Ade. Halo, selamat pagi kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4. Adapun muatan materi kita pada hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa dan mengisi absen ya. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, kalian mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga negara. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Ya, betul. Ini adalah gambar Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno didampingi dengan Bapak Muhammad Hatta sedang membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya untuk sampai pada pembacaan tersebut perlulah beberapa perjuangan-perjuangan yang pastinya mereka lalui. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, diantaranya sebagai berikut. Pertemuan di Dalat. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Misalnya, apa yang dijanjikan Jepang kepada bangsa Indonesia? Mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Siapa yang mengikuti pertemuan di Dalat? Bagaimana pendapat golongan muda mengenai hasil pertemuan di Dalat? Kapan pertemuan itu dilakukan? Di mana pertemuan antara pihak Jepang dan perwakilan bangsa Indonesia dilakukan? Nah, sekarang mari menggali informasi dengan pertanyaan berikut berdasarkan dari teks bacaan pertemuan di Dalat. Setelah kalian mendapatkan jawabannya, tulislah jawaban tersebut di buku tugas kalian. Nah, selanjutnya kita masuk di pelajaran PPKN. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian hidup rukun itu apa? Hidup rukun adalah pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Dengan pola hidup rukun, seseorang atau kelompok akan memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Adapun contoh sikap hidup rukun dalam persatuan, yang pertama saling tolong-menolong.
2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 3. Bekerja sama. 4. Bergaul tanpa membeda-bedakan teman. 5. Menjenguk teman yang sedang sakit. Adapun manfaat hidup rukun dalam persatuan, misalnya lingkungan terasa aman, tidak terjadi pertengkaran, selalu ada musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, kebersamaan yang tinggi, serta saling peduli antar sesama. Anak-anakku sekalian, amatilah gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar di mana terlihat beberapa anak-anak yang sedang bermain, walaupun berbeda latar belakang, namun mereka tetap rukun. Setelah mengamati gambar tersebut, tulislah pendapat kalian bagaimana seandainya kamu sedang bermain bersama mereka. Apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Selanjutnya, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jika iya, jelaskan dan berikan 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Nah, selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai kerukunan di dalam persatuan? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, coba lihatlah gambar berikut ini. Renungkanlah ketika kita hidup dengan rukun. Teman dengan teman hidup dengan rukun, orang tua dengan anak hidup dengan rukun, serta masyarakat hidup dengan rukun. Semua pekerjaan semakin lebih mudah dan tercipta rasa kepedulian antar sesama. Anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah berada di kegiatan akhir. Jangan lupa berdoa setelah belajar dan jaga kesehatan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.